Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat kepada kita semua. Salah satunya ialah nikmat sehat walafiat. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga baik-baik saja ya. Pada kesempatan ini kami ingin memaparkan materi tentang masyarakat madani. Adapun anggota kelompok terdiri dari Fathul Lauhul Mahfudz, Intan Permatasari, dan Rian Rediana Arifin. Konsep masyarakat madani. Masyarakat sipil adalah konsep yang berwayuh wajah, memiliki banyak arti atau sering diartikan dengan makna yang berbeda-beda. Ketika mengacu pada definisi dalam bahasa Inggris, ia berasal dari masyarakat madani, sebuah kontraposisi dari masyarakat militer. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep masyarakat madani, juga didasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad pada tahun 622 Masehi. Dengan masyarakat madani juga mengacu pada tamdun konsep beradab diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah Madinah sebagai negara utama diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi di abad pertengahan. Pengertian masyarakat madani menurut para ahli. Menurut Larry Diamond, bahwasanya istilah civil society lebih berkaitan dengan kehidupan sosial yang terbuka, sukarela dan saling toleransi antara warga di setiap negara. Menurut Larry Diamond, yang bisa dikatakan civil society atau masyarakat madani adalah lembaga atau organisasi yang bergerak dalam produksi atau penyebaran ide atau berita serta berkaitan dengan aktivitas publik, merupakan kumpulan atau jaringan perdagangan yang bersifat produktif. Gerakan-gerakan yang termasuk dalam masyarakat madani seperti gerakan perlindungan konsumen, perlindungan atas hak-hak perempuan, kaum cacat, dan korban diskriminasi. Dalam kegiatan tersebut terdapat perkumpulan keagamaan, kepercayaan, kesukuan, dan kebudayaan yang menjunjung tinggi hak-hak kolektif. Pengertian masyarakat madani secara umum. Masyarakat madani, civil society, dapat diartikan sebagai suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalankan, dan memaknai kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Arab yang artinya sipil atau civils, beradab. Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized society yang berarti masyarakat yang berperadaban. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat madani tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Sejarah masyarakat madani. Berbagai upaya dilakukan dalam mewujudkan masyarakat madani, baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Untuk yang berjangka pendek dilaksanakan dengan memilih dan menetapkan pemimpin-pemimpin yang dapat dipercaya, kredibel, dan diterima, acceptable, dan dapat memimpin, acceptable. Jika dicari akar sejarahnya, maka dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Yunani kuno, masalah ini sudah mengemuka. Raharjo 1997 menyatakan bahwa istilah civil society sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali yang mencetuskan istilah civil society ialah Cicero 106-43 sebelum Masehi sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab sebagai yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang memiliki kode hukum sendiri.
dengan konsep civil society, kewargaan, dan urbanity budaya kota. Maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Istilah masyarakat madani selain mengacu pada konsep civil society juga berdasarkan pada konsep negara kota Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi. Masyarakat madani juga mengacu pada konsep tamadun, masyarakat yang beradaban, yang diperkenalkan oleh Ibnu Khaldun, dan konsep Al-Madinah Al-Fadilah, Madinah sebagai negara utama, yang diungkapkan oleh filsuf Al-Farabi pada abad pertengahan. Selanjutnya, menurut Dr. Ahmad Hatta, peneliti pada Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam Al-Haramain, Piagam Madinah adalah dokumen penting yang membuktikan betapa sangat majunya masyarakat yang dibangun kala itu. Di samping itu juga memberikan penegasan mengenai kejelasan hukum dan konstitusi sebuah masyarakat. Bahkan dengan menyetir pendapat Hamidullah, First Written Constitution in the World, Lahore, 1958, Piagam Madinah ini adalah konstitusi tertulis pertama dalam sejarah manusia. Konstitusi ini secara mencegangkan telah mengatur apa yang sekarang orang ributkan tentang hak-hak sipil, civil right, atau lebih dikenal dengan hak asasi manusia. Jauh sebelum deklarasi kemerdekaan Amerika, American Declaration of Independence 1997, Revolusi Prancis 1789, dan Deklarasi Universal PBB tentang HAM 1948 dikumandangkan. Unsur-unsur masyarakat madani. Masyarakat madani tidak timbul dengan sendirinya, melainkan benar-benar membutuhkan elemen sosial yang merupakan realisasi prasyarat masyarakat madani. Nah, berikut ini beberapa elemen dasar yang dimiliki oleh masyarakat madani. 1. Adanya wilayah publik yang luas. Free public sphere adalah ruang publik bebas sebagai sarana ekspresi publik. Di daerah ruang publik adalah bahwa semua warga negara memiliki posisi yang sama dan hak untuk transaksi sosial dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan-kekuatan masyarakat madani di luar. Kedua, demokrasi. Demokrasi merupakan prasyarat mutlak bagi keberadaan masyarakat sipil yang lebih murni, genuin. Tanpa masyarakat sipil yang demokratis mungkin tidak terwujud. Demokrasi tidak akan berjalan stabil saat itu tidak mendapatkan dukungan nyata dari masyarakat. Secara umum, demokrasi adalah sistem politik dan sosial yang bersumber dan dibuat oleh dari dan untuk warga. Tiga, toleransi. Toleransi adalah suatu sikap saling menghormati dan menghargai antar individu atau kelompok di dalam masyarakat, di mana tujuannya untuk menghindarkan terjadinya diskriminasi. 4. Pluralisme. Pluralitas atau pluralisme merupakan prasyarat lain untuk masyarakat madani. Pluralisme tidak hanya dipahami sebagai suatu sikap harus mengakui dan menerima kenyataan bahwa berbagai sosial, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk menerima perbedaan sebagai rahmat alam dan positif dari Allah bagi kehidupan masyarakat. 5. Keadilan sosial. Keadilan sosial adalah keseimbangan dan pembagian yang proporsional dari hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup semua aspek kehidupan, seperti ekonomi, politik, pengetahuan, dan peluang. Dalam arti lain, keadilan sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok atau golongan tertentu. Karakteristik masyarakat madani. Ada beberapa karakteristik masyarakat madani, diantaranya terintegrasinya individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial, menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi
dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan-kekuatan alternatif. Dilengkapinya program-program pembangunan yang didominasi oleh negara dengan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat. Terjembataninya kepentingan-kepentingan individu dan negara karena keanggotaan organisasi-organisasi volunteer mampu memberikan masukan-masukan terhadap keputusan-keputusan pemerintah. Tumbuh kembangnya kreativitas yang pada mulanya terhambat oleh rezim-rezim totaliter. Meluasnya kesetiaan, loyalty, dan kepercayaan trust, sehingga individu-individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Adanya pembahasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan berbagai ragam perspektif. Delapan, bertuhan. Artinya bahwa masyarakat tersebut adalah masyarakat yang beragama, yang mengakui adanya Tuhan dan menempatkan hukum Tuhan sebagai landasan yang mengatur kehidupan sosial. 9. Damai. Artinya, masing-masing elemen masyarakat, baik secara individu maupun secara kelompok, menghormati pihak lain secara adil. 10. Tolong-menolong, tanpa mencampuri urusan internal individu lain yang dapat mengurangi kebebasannya. 11. Toleran. Artinya tidak mencampuri urusan pribadi pihak lain yang telah diberikan oleh Allah sebagai kebebasan manusia dan tidak merasa terganggu oleh aktivitas pihak lain yang berbeda tersebut. 12. Keseimbangan antara hak dan kewajiban sosial. 13. Berperadaban tinggi. Artinya bahwa masyarakat tersebut memiliki kecintaan terhadap ilmu pengetahuan dan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan untuk umat manusia. 14. Berakhlak mulia. Ciri-ciri masyarakat madani merujuk pada pendapat Bahlmuller 1997. Ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, diantaranya integrasi individu-individu dan kelompok-kelompok eksklusif ke dalam masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial, penyebaran kekuasaan sehingga kepentingan-kepentingan yang mendominasi di masyarakat dapat dikurangi dengan kekuatan-kekuatan alternatif. Terjembatannya kepentingan-kepentingan individu dan negara sebagai organisasi keanggotaan organisasi sukarela dapat memberikan masukan-masukan untuk keputusan-keputusan pemerintah. Fidelity lebar, loyalty, dan kepercayaan trust, sehingga individu-individu mengakui hubungannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri sendiri. Individualis. Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga-lembaga sosial dengan perspektif yang berbeda. Contoh masyarakat sivil atau masyarakat madani. 1. Organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu organisasi yang muncul dari bawah atas dasar kesadaran masyarakatnya sendiri, bukan bentukan negara atau intervensi dari negara. 2. Asosiasi penerbitan, yaitu perkumpulan masyarakat yang bergerak secara independen dalam rangka produksi ide-ide, berita, informasi, dan pengetahuan umum. 3. Yayasan penyelenggara sekolah swasta, yaitu inisiasi swasta untuk menyelenggarakan pendidikan secara mandiri. 4. Yayasan pembela hak-hak kaum perempuan, yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan pendampingan dan pembelaan kaum perempuan yang menjadi korban diskriminasi. 5. Komunitas pejuang hak-hak kaum difabel, yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan pendampingan dan pembelaan terhadap kelompok difabel atau penyandang disabilitas. 6. Asosiasi perlindungan konsumen, yaitu inisiasi masyarakat untuk mengadakan perlindungan terhadap hak-hak konsumen. Pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah lembaga yang merupakan bagian dari kontrol sosial yang berfungsi untuk mengkritik penguasa kebijakan diskriminatif dan memperjuangkan aspirasi masyarakat tertindas. Pilar-pilar tersebut meliputi 1. Lembaga swadaya masyarakat.
LSM merupakan lembaga sosial yang didirikan oleh LSM yang tugas utamanya adalah untuk membantu dan mempromosikan aspirasi dan kepentingan rakyat tertindas. LSM dalam konteks memperdayakan masyarakat sipil yang bertugas publik memegang tentang hal-hal yang signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contoh program, pelatihan dan sosialisasi pengembangan masyarakat. 2. Supremasi hukum. Setiap warga negara, apakah duduk di pemerintahan atau sebagai seorang, harus tunduk pada aturan atau hukum, sehingga untuk mewujudkan hak-hak mereka dan kebebasan mereka antara warga dan pemerintah melalui cara-cara damai dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Aturan hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan terhadap segala untuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia. 3. Partai politik. Partai politik adalah kendaraan bagi warga untuk dapat menyalurkan aspirasi politik mereka. Partai-partai politik menjadi ekspresi politik warga, sehingga partai politik menjadi prasyarat untuk membentukkan masyarakat madani. 4. Perguruan tinggi. College adalah di mana kampus aktivis, dosen dan mahasiswa yang menjadi bagian dari kekuatan sosial dan masyarakat sipil yang bergerak melalui force moral untuk menyalurkan aspirasi rakyat dan mengkritik kebijakan pemerintah. Namun, setiap gerakan yang dibuat itu harus di jalur yang benar dan memposisikan diri secara real dan kenyataan yang benar-benar objektif dan menyuarakan kepentingan masyarakat. Sebagai bagian dari pilar penegak masyarakat sipil, College memiliki tugas utama untuk menemukan dan menciptakan ide-ide baru dan alternatif yang konstruktif untuk dapat menjawab permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. 5. Pers. Pers adalah lembaga yang berfungsi untuk mengkritik dan menjadi bagian dari kontrol sosial yang dapat menganalisa dan mempublikasikan kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan warga negara. Selain itu, pers juga diharapkan untuk hadir berita secara objektif dan transparan. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung pembahasan kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Sebelumnya, mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dari segi pembahasan dan pemaparan. Terima kasih atas perhatiannya ya. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.